Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A. Hari ini kita akan belajar kembali matematika. Kalau materi sebelumnya kita belajar tentang bilangan cacah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kalau pada materi sebelumnya, bilangan cacah itu adalah bilangan ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika bilangan bulat, maka dia ada 3 bilangan yang masuk ke dalam bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan positif. Sama seperti bilangan cacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Itu bilangan positif. Lalu ada 0. 0 ini tidak punya nilai. Nah, ternyata ada bilangan yang nilainya di bawah 0. 0 tidak punya nilai, tapi ada nilai yang di bawah 0. Yaitu bilangan negatif. Ya, ada negatif 1 atau boleh dibaca negatif 1, boleh dibaca min 1, sama saja. Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, bilangan bulat ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka bentuknya seperti ini. Di tengah-tengah yang nilainya netral, nilainya 0 ya, ada 0. Lalu di sebelah kiri ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, negatif 6, negatif 7. Ya, sampai tak terhingga. Nah, semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Jadi negatif 5 dengan negatif 1, nilainya itu lebih besar negatif 1. Dan lebih kecil negatif 5. Negatif 100, meskipun angkanya 100 tapi ada negatifnya, maka nilainya akan lebih kecil daripada negatif 1. Jadi semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sedangkan yang sebelah kanan, angka 0 itu adalah angka positif. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi kalau pada bilangan positif, 5, tentu saja 5 lebih besar daripada 1. Ya. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat, ya, ada operasi sama seperti bilangan cacah. Operasi hitung pada bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya ada 2 cara pada operasi bilangan bulat. Bisa menggunakan garis bilangan, seperti yang tadi, garis tadi itu namanya garis bilangan. Yang kedua bisa perhitungan langsung. Ya, dua-duanya akan Pak Era jelaskan, tapi yang nantinya akan kita pakai adalah yang perhitungan langsung karena lebih praktis juga hemat waktu. Kali ini yang kita pelajari hanya berkaitan tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi hanya fokus pada penjumlahan, tambah-tambahan, ya. Oke, contoh ada soal ya. Hitunglah 2 ditambah 3. Ini secara langsung kamu pasti sudah tahu jawabannya. Pasti jawabannya 5. Tapi bagaimana kalau kita hitung menggunakan garis bilangan? Ya. 2 ditambah 3. 2-nya ini 2 positif. Karena 2-nya positif ya, kita anggap seperti balap mobil. Kita startnya dari angka 0. Kita mulainya dari angka 0. Berangkatnya mulai dari angka 0. Karena 2 tambah 3, 2-nya itu positif, maka positif itu artinya maju. Maju 2 langkah. Positif 2 berarti maju 2 langkah. Dari startnya di 0. Ya, maka maju 2 langkah. Ya. Namanya maju 2 langkah itu berarti 0 ke 1 itu maju 1 langkah. 1 ke 2 itu maju 1 langkah. Jadi itu langkahnya yang dihitung ya. Jadi 0 ke 2 itu langkahnya ada 2 langkah. Ya. Lalu ditambah 3. 3-nya positif. Maka maju lagi 3 langkah. 2 ke 3, 1 langkah. 3 ke 4, 2 langkah. 4 ke 5, 3 langkah. Ya. Jadi 3 langkahnya 2, 3, dari 2, 3, 4, 5. 2-nya jangan dihitung. 3, 4, 5. Nah, maka posisi akhir mobil kita ada pada posisi angka 5, positif 5. Itulah hasil akhirnya. Ya, sama seperti perhitungan kita di awal. 2 tambah 3 ya pasti 5. Tapi dengan garis bilangan bentuknya seperti itu. Sekarang kita coba contoh lagi. Ya, ada soal 2 ditambah negatif 3.
Sama seperti tadi, kita startnya dari 0. Soalnya 2 ditambah negatif 3. 2, 2-nya positif, maka maju 2 langkah. 1, 2. Ya. Kemudian ditambah negatif 3. 3-nya negatif. Kalau tadi positif itu maju ke kanan, maka kalau negatif itu mundur ke arah kiri. Ya. Maka mundur negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Ya. 2 ke 1, 1 langkah. 1 ke 0, 2 langkah. 0 ke negatif 1, 3 langkah. Berarti 3 langkahnya berhenti pada angka negatif 1. Nah, berarti hasil akhirnya 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. 2 tambah min 3 adalah min 1. Oke, contoh yang ketiga, ya, misalkan ada soal hitung negatif 2 ditambah 3. Startnya sama kayak tadi, 0. Tapi karena angka pertamanya negatif 2 ditambah 3, angka pertamanya negatif 2. Negatif berarti mundur. 2 berarti mundur 2 langkah. Negatif 2 mundur 2 langkah. Ya, setelah mundur 2 langkah, ditambah 3. 3-nya positif, berarti maju. Majunya berapa langkah? 3 langkah. Ya, dari negatif 1 maju 3 langkah. Dari negatif 2 maju 3 langkah. Negatif 2 ke negatif 1 1 langkah. Negatif 1 ke 0 2 langkah. 0 ke 1 3 langkah. Berarti hasil akhirnya mobilnya ada di angka 1. Ya, berarti hasil akhirnya negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Nah, oke, contoh yang keempat. Ya, ada negatif 2 ditambah negatif 3. Sama-sama negatif. Ya. Sama, startnya dari 0. Karena negatif 2, maka mundur 2 langkah. Ya, ditambah negatif 3. Karena negatif 3, negatif berarti mundur lagi. Negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Nah, terakhirnya mobilnya berada pada posisi negatif 5. Itulah hasilnya. Berarti negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Ya, itu kalau kita hitung menggunakan garis bilangan. Ya, selanjutnya cara yang kedua kita hitung menggunakan perhitungan langsung atau menggunakan rumus hafal. Rumus hafalnya untuk menyelesaikan perhitungan langsung penjumlahan bilangan bulat adalah satam bekur. Apa itu Pak satam bekur? Satam bekur ini singkatan. Satam, sama, tambah. Artinya kalau sama ditambah. Bekur, beda, kurang. Artinya kalau beda maka dikurang. Ya, satam bekur sama ditambah, beda dikurang. Yang sama apa namanya Pak? Yang sama tanda positif negatifnya. Ya, kalau tanda positif negatifnya sama, maka ditambah. Beda dikurang. Yang beda apa? Yang beda tanda positif negatifnya. Kalau tanda positif negatifnya berbeda, maka dikurangi. Bekur, beda dikurang. Oke. Kita pakai rumus itu nanti untuk menghitung. Kita ke contoh soal. Ya, sama seperti contoh yang atas tadi, ada angka 2 ditambah negatif 3. Ya, kita pakai rumus hafal satam bekur. Sama ditambah, beda dikurang. Apa yang sama dan beda? Tandanya. Ingat-ingat tandanya yang kita samakan dan bedakan. 2 ditambah negatif 3. 2 itu tandanya, kalau tidak ditulis depannya, itu berarti tandanya positif. Ya, 2-nya positif. 3, ya, 3-nya ternyata ada tanda minnya di depannya, ada tanda kurangnya. Berarti negatif 3. Berarti tandanya apa? Negatif. Ya. Pak, kenapa kok dikurung negatif 3? Kalau angka bilangan negatif di kedua, maka perlu dikurung untuk membedakan bilangan tanda negatif dengan kurang. Ya. Jadi 2-nya positif, 3-nya negatif. Satunya positif, satunya negatif. Berarti tandanya sama atau beda? Beda.
Satunya positif, satunya negatif, berarti tandanya beda. Kalau beda, bekur. Kalau beda, dikurang. Nah, apanya yang dikurang? Angkanya yang dikurang. Ya, lupakan dulu positif negatifnya. Ya, karena sudah pasti dikurang, maka yang besar kurangi yang kecil. Ada angka 2, ada angka 3. Yang besar itu angka 3. Yang kecil angka 2. Jadi 3 lebih besar dari 2. Maka yang besar kurangi yang kecil. 3 kurangi 2. 3 kurangi 2, 1. Jangan, nah, jangan dibalik. 2 kurangi 3, tidak bisa. Selalu yang besar kurangi yang kecil. 3 kurangi 2, 1. Nah, satunya ini positif apa negatif hasil akhirnya? Tanda positif negatifnya ikut angka yang besar. 3 dengan 2 tadi yang besar adalah angka 3. Berarti ikut angka 3. Angka 3 ternyata di soal itu negatif. Ya, maka hasil akhirnya juga negatif. Hasil akhirnya negatif 1. Ya. Pak Era ulang, hasil akhirnya negatif 1. Kenapa negatif? Karena ikut angka yang besar. Angka yang lebih besar antara 3 dan 2 di situ adalah angka 3. Ya. Karena angka 3-nya negatif, maka hasil akhirnya juga negatif. Maka hasil akhirnya negatif 1. Contoh yang kedua, ada negatif 2 ditambah negatif 3. Kita pakai rumus yang sama, 1 tambah kur. Negatif 2, ya negatif berarti negatif. Negatif 3, negatif. 2 dan 3 sama-sama negatif. Berarti tandanya sama. Maka karena tandanya sama, maka satam. Sama ditambah. Karena tandanya sama, maka ditambah. 3 ditambah 2. Yang besar ditambah yang kecil. 3 tambah 2, 5. Ya. Sama kayak tadi, 5-nya positif atau negatif? Ikut angka yang lebih besar. 3 dan 2 lebih besar 3. Maka hasil akhirnya ikut 3. 3 itu negatif, maka hasil akhirnya juga ikut negatif. Ya. Jadi hasil akhir ikut angka yang lebih besar. Contoh yang ketiga, negatif 2 ditambah 3. Kita pakai cara sata bekur. Negatif 2, negatif. Ya, tandanya negatif. 3-nya tandanya positif. Negatif dan positif. 2-nya negatif, 3-nya positif. Berarti beda tanda. Kalau beda tanda maka bekur. Beda dikurang. Yang besar dikurangi yang kecil. 3 dengan 2 lebih besar 3. Maka 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2, 1. Nah, 1 hasil akhirnya positif atau negatif? Ikut angka yang lebih besar. 3 dan 2 yang lebih besar 3. 3 tandanya positif. Maka hasil akhirnya juga positif. Maka negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1 positif. Ya. Itu tadi penjelasan singkat Pak Era tentang penjumlahan bilangan bulat. Ya, semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.